Madeira. Apa kalian tahu bahwa Cristiano Ronaldo, atau CR7, dilahirkan di sana? Ayo, mari kita jelajahi lebih lanjut. Madeira adalah kepulauan yang terletak di lepas pantai barat daya Portugal. Jaraknya sekitar 360 mil barat Maroko dan 540 mil barat daya Lisbon, tepat di Samudra Atlantik. Kepulauan ini terdiri dari dua pulau yang dihuni, yaitu Madeira dan Porto Santo. Pulau utama, Madeira, awalnya dikenal sebagai Pulau Ungu oleh orang Roma. Pada tahun 1418, pelayar Portugis secara tidak sengaja menemukannya kembali dan Portugal kemudian menduduki pulau ini. Sekarang, Madeira adalah sebuah region otonom. Madeira terkenal sebagai resor populer sepanjang tahun. Tempat ini terkenal dengan anggur Madeira yang lezat, kerajinan bordir yang indah, pemandangan yang menakjubkan, dan bunga-bunga yang cantik. Bagi para penggemar sepak bola, tentu saja kalian sudah mengenal nama Cristiano Ronaldo atau CR7. Dan tahukah kalian? Madeira adalah tanah kelahirannya. Wilayah ini mencakup Pulau Madeira, Porto Santo, dan Desertas, serta kepulauan terpisah di Kepulauan Savage. Madeira memiliki otonomi politik dan administratif melalui status politik administratif daerah otonomi Madeira yang diatur dalam konstitusi Portugis. Ini artinya, Madeira adalah bagian integral dari Uni Eropa sebagai wilayah terluar. Madeira memiliki iklim subtropis yang sangat nyaman dengan musim yang ringan. Pada musim panas, terjadi kekeringan, sedangkan pada musim dingin, hujan turun dengan lebat. Selain itu, kita juga bisa menemukan iklim mikro yang berbeda-beda tergantung pada ketinggian tempat. Pada awalnya, Madeira adalah pulau yang tidak berpenghuni. Namun, pada tahun 1419, pelaut Portugis yang bertugas sebagai pelayan Pangeran Henrique mengklaim pulau ini. Mereka kemudian menetap di sana pada tahun 1420. Kepulauan ini dianggap sebagai penemuan teritorial pertama dari periode eksplorasi zaman penemuan. Madeira juga merupakan tujuan liburan yang populer, terutama bagi warga Portugal. Namun, pada tahun 2021, jumlah wisatawan asal Inggris mencapai 148.000 kunjungan, diikuti oleh Jerman dengan 113.000 kunjungan. Pulau ini adalah salah satu wilayah Portugis dengan kepadatan penduduk tertinggi. Madeira terkenal karena anggur Madeira yang terkenal, serta flora dan fauna uniknya. Hutan laurel prasejarah di sana bahkan telah diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Pelabuhan utama di Madeira terletak di Funchal dan telah menjadi pelabuhan penting bagi kapal pesiar dan pelayaran penumpang Atlantik antara Eropa, Karibia, dan Afrika Utara. Selain itu, Madeira juga memiliki pusat bisnis internasional, atau yang juga dikenal sebagai Zona Perdagangan Bebas Madeira. Pusat ini dibuat pada tahun 1980-an untuk mendorong kebijakan ekonomi regional. Madeira menawarkan berbagai insentif, terutama terkait pajak, untuk menarik investasi asing dan layanan internasional. Dan apabila berkunjung ke Madeira, cobalah untuk mengunjungi tempat-tempat berikut ini. Chamara de Lobos, sebuah fishing village cantik yang berada tidak jauh dari Funchal. Biasanya ini jadi destinasi pertama buat eksplor tempat-tempat di luar Funchal. View-nya agak sedikit mirip dengan salah satu kota di deretan Cinque Terre, Italia, dengan pemandangan rumah bersusun-susun di atas tebing serta perahu-perahu nelayan yang ditambatkan di pinggir laut. Teleferico Cabo Girao. Teleferico ini kabel kar, namun karena kami sudah naik kabel kar di Funchal jadinya kami tidak naik yang ini. Kami cuma menikmati pemandangannya saja yang cantik karena tebingnya yang super curam dari arah platform ke daratan di pinggir laut. Miradouro Lambo do Facho. Di Madeira ini ada banyak sekali Miradouro, atau kalau dalam bahasa Inggris, Viewoin.
Karena memang kontur pulaunya yang ekstrem naik turun dari bukit ke lembah hingga laut, ada banyak titik yang menawarkan pemandangan tersebut. Kalau naik motor gampang banget tinggal stop di pinggir jalan dan jepret foto. Miradouro Cabo Girao. Masih di area yang sama, Miradouro Cabo Girao ini mendapatkan perhatian yang jauh lebih banyak dari turis dibanding mirador lainnya karena di sini dibangun beberapa fasilitas seperti toilet, kafe dan yang jadi daya tarik utamanya adalah platform tembus pandang berbahan kaca tebal yang menawarkan pemandangan langsung di bawah kaki kita hingga 500 meter ke bawah. Walaupun ada fasilitas bagus, pengunjung tidak perlu bayar tiket masuk alias gratis. Cais da Ponta do Sol. Bergeser ke kota berikutnya, Ponta do Sol ini juga sebuah fishing village kecil dengan beberapa fitur menarik. Salah satunya adalah jembatan dengan lengkungan unik yang dibangun dari tebing pinggir desa menyambung ke sebuah batu karang. Bridge Ponta do Sol. Masih di desa yang sama, ada sebuah spot yang cuma dilabeli bridge di Google Maps. Namun rupanya ini bukan sembarang jembatan karena bentuk jembatannya terlihat sangat kuno dengan anak tangga yang pijakannya sangat sempit seperti menyatu dengan lengkungan jembatannya. Selain itu ada semacam terowongan kecil dengan pemandangan laut di ujungnya. Anjos Waterfall. Tidak jauh dari Ponta do Sol, Anjos Waterfall ini menarik karena air terjunnya tumpah langsung ke jalanan yang dilalui kendaraan. Kalau mobil sudah pasti basah, cuci mobil gratis, kalau motor paling kecipratan sedikit. Kadang ada juga yang sengaja mandi-mandi di bawah air terjun itu. Miradouro da Raposeira. Seperti yang disebutkan sebelumnya, banyak banget mirador di Madeira. Miradouro da Raposeira ini pemandangannya tebing curam di pinggir laut dengan beberapa rumah di atasnya, warnanya cakep kontras ijo rumput dengan biru langit. Farol da Ponta do Pargo. Spot ini lokasinya hampir di paling ujung barat Madeira. Di sini ada mercusuar, tapi yang jadi daya tarik di sini adalah pemandangan lautnya yang jauh ke bawah namun terlihat banget warna airnya yang bening bernuansa biru cakep. Miradouro da Garganta Funda. Viewpoint yang ini ada objek berbeda, bukan tebing di pinggir laut, melainkan viewpoint untuk menikmati pemandangan air terjun yang sangat tinggi dan dalam. Saking dalamnya, kalau dari viewpoint sih gak kelihatan dasar air terjunnya. Funnel Pond. Awalnya waktu masukin spot ini ke list, orang-orang menggambarkan kalau tempat ini cakep saat berkabut. Karena banyak pohon-pohon besar yang kalau lagi berkabut kesannya mistis. Porto Moniz Natural Pond. Porto Moniz ini adalah kota kecil yang ada di jajaran North Coast. Di kota ini ada beberapa natural swimming spot yang kelihatannya enak banget buat dipakai celup-celup saat musim panas. Tempat berenangnya itu alami di antara batu-batu karang, tapi ada tembok-tembok semen yang bikin spot itu jadi rapih dan gampang diakses pas mau nyemplung. Miradouro Ilhéus da Ribeira da Janela. Masih di area North Coast, spot ini berada di pinggir pantai. Di sini ada formasi batu karang besar yang menarik, tidak jauh dari pantai. Seixal. Seixal terkenal dengan pantai pasir hitamnya. Namun karena waktu itu masih lumayan dingin, gak ada orang yang main di pantai. Di sini juga ada natural swimming pool yang kalau musim panas kebayang rame banget. Miradouro do Véu da Noiva. Spot ini cocok banget buat menikmati sunrise. Di sini ada platform buat menikmati pemandangan laut plus objek utamanya adalah air terjun yang tumpah langsung ke pinggir laut. Suasananya magical banget. Miradouro de Terra Grande. Salah satu viewpoint dari sekian banyak viewpoint yang menawarkan pemandangan lembah yang sangat dalam, dengan kontur yang berundak-undak karena sepertinya dahulunya merupakan teras sering untuk bercocok tanam. Di bagian bawah yang tidak terlalu curam ada rumah-rumah dan jalanan lurus menembus gunung melalui terowongan. Levada do Moinho.
Levada ini istilah yang sangat populer di Madeira. Levada merupakan sistem pengairan zaman dulu berupa saluran air yang dibuat dari sumbernya untuk dialirkan ke perkebunan yang membutuhkan pengairan. Saat ini sebagian masih dipakai. Yang menarik dari Levada ini adalah jalurnya dijadikan jalur hiking, namanya Levada Walk. Saking banyaknya, sampai ada buku panduan Levada Walk buat pecinta hiking khususnya orang-orang Eropa. Enaknya jalur Levada adalah tidak naik turun terlalu ekstrim karena mengikuti jalur saluran air yang mengalir secara alami. Levada do Moinho ini jalurnya agak sempit di pinggir tebing, tapi pemandangan di sepanjang jalan sangat cantik. Dan highlight dari Levada do Moinho ini adalah ada semacam terowongan di bawah air terjun besar di mana kita akan lewat di bawah cipratan air terjun tersebut. Kemudian juga ada terowongan gelap di mana kita cuma bisa mendengar suara gemericik air dari saluran air yang ada di sebelah jalur kita jalan kaki. Miradouro de São Lourenço. Di bagian ujung timur ada semacam semenanjung yang tidak dihuni dan cuma bisa diakses dengan hiking. Area tersebut berupa perbukitan yang dikelilingi oleh laut dan agak gersang, tidak banyak pohon besar sehingga seringkali anginnya kencang. Vibe-nya memang agak beda, seperti sedang berada di gurun karena warnanya kecoklatan. Kalau punya waktu seharian, bisa jalan sampai ke titik paling ujung Pulau Madeira dan melihat laut lepas. Di sepanjang jalan ada banyak mirador yang menawarkan berbagai pemandangan keren. Santana. Santana adalah sebuah kota kecil yang ada di daerah utara Pulau Madeira. Kota ini terkenal dengan rumah tradisional yang bentuk atapnya memanjang sampai ke tanah sehingga rumahnya terlihat seperti segitiga. Rumah tradisional seperti ini sudah sangat jarang sehingga mereka membuat satu spot area wisata buatan di mana ada beberapa rumah contoh tradisional yang digunakan sebagai souvenir store. Levada de Balcoes. Levada de Balcoes ini salah satu Levada Walk yang mudah dan singkat. Jaraknya cuma 1,5 km one way dan rutenya sangat menyenangkan, melewati area hutan yang adem dan jalannya datar. Di sepanjang jalan banyak burung-burung kecil yang tidak terlalu takut dengan manusia bahkan bisa hinggap di tangan kalau diberi makan. Highlight dari Levada Walk ini adalah viewpoint di ujung jalur yang bentuknya seperti balkon dengan pemandangan 180 derajat ke arah perbukitan yang berlapis-lapis. Valley of the Nuns. Valley of the Nuns adalah sebuah desa yang lokasinya ada di lembah dalam yang dikelilingi bukit-bukit tinggi. Dinamai Valley of the Nuns karena dulunya merupakan tempat persembunyian para suster saat dikejar oleh bajak laut dari arah laut. Untuk kesini memang jalanannya naik turun melewati bukit lembah. Pico do Areiro. Our favorite spot in Madeira. Pico artinya peak, puncak. Pico do Areiro ini merupakan puncak ketiga tertinggi di Madeira. Tapi walaupun kedengarannya seperti mesti naik gunung, buat kesini bisa naik kendaraan saja, gak perlu hiking jauh. Dari parkiran ada viewpoint yang jaraknya cuma semenit saja, ada juga viewpoint lain yang jaraknya sekitar 1 km dengan jalur hiking yang sangat bagus. Pico do Areiro ini sangat recommended untuk dikunjungi sambil menikmati sunrise. Jadi kalau mau kesini mesti saat masih gelap sebelum matahari terbit supaya bisa melihat telur ceplok nongol di balik awan. Oh ya, di sini sangat terkenal dengan pemandangan awan yang menari-nari di pagi hari. Amazing! Jadi, apakah kalian siap untuk mengunjungi Madeira? Tempat yang indah dengan pemandangan menakjubkan, anggur lezat, dan budaya yang kaya. Jangan lupa berlangganan saluran ini untuk mendapatkan lebih banyak konten menarik seputar perjalanan dan petualangan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah terhubung dan jangan pernah berhenti menjelajahi dunia.